Filsafat seolah menjadi topik yang kian ramai diperbincangkan oleh orang-orang. Hal tersebut berjalan seiring dengan kemudahan akses informasi dan semakin bertumbuhnya konten-konten edukasi di sosial media yang menyebabkan kita lebih mudah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tentang filsafat. Kalau kita bisa berandai-andai ya, menyebarnya filsafat mungkin seharusnya dapat mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia kita, seperti era keemasan Islam atau abad pencerahan di Eropa yang melahirkan modernitas. Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, entah kenapa yang terjadi justru sebaliknya. Pada era saat ini, nilai filsafat yang semakin inklusif atau menyebar dalam diri masyarakat justru melahirkan beragam pandangan negatif pada tubuh filsafat itu sendiri, baik dengan sebutan ilmu bagi para pengangguran, ilmu yang membuang-buang waktu, dan ilmu bagi orang-orang aneh yang so asik gitu. Semua itu terjadi bukan tanpa sebuah alasan. Dan kali ini kita akan berusaha mengurai hal tersebut tentang kegagalan filsafat di dunia modern dan alasan mengapa kita harus mengetahui hal tersebut. Bersamaan dengan semakin diterimanya filsafat dalam kehidupan masyarakat, maka kemungkinan penyalahgunaan nilai filsafat itu sendiri akan semakin meningkat. Penyalahgunaan yang dimaksud di sini melingkupi pemahaman yang dimiliki oleh seseorang ketika dirinya menggunakan filsafat untuk tujuan tertentu atau bahkan tanpa tujuan sama sekali. Hingga pada akhirnya, filsafat digunakan secara buta pada ruang dan waktu yang gagal diperhatikan, atau filsafat dipelajari tanpa dibarengi dengan sebuah tujuan yang melahirkan inkonsistensi dalam pikiran seseorang. Kita bahas dulu pelan-pelan, karena saya berharap video ini bukan hanya berguna bagi mereka yang sudah belajar filsafat, melainkan juga berguna bagi mereka yang baru ingin mempelajari filsafat. Yang dimaksud pengetahuan filsafat dengan tujuan yang salah adalah ketika filsafat dipelajari oleh seseorang sebagai bagian dari pencarian identitas yang dimilikinya. Artinya, filsafat dengan beragam aliran pemikiran di dalamnya hanya dijadikan sebagai sebuah nilai untuk membuktikan eksistensinya. Contohnya dapat kita lihat dari seseorang yang mengklaim bahwa dirinya berorientasi pada jenis-jenis filsafat tertentu dengan mengatakan bahwa nih loh, diri saya ini adalah seorang stoik gitu. Diri saya ini adalah seorang nihilis gitu. Diri saya ini adalah seorang platonis. Diri saya ini adalah seorang absurdis. Diri saya ini adalah seorang hegelian dan masih banyak aliran-aliran lain yang memecah belah filsafat dalam sebuah perdebatan tentang jalan hidup siapa yang lebih baik, pemikiran siapa yang paling benar, paradigma mana yang lebih tepat, dan moralitas seperti apa yang seharusnya digunakan. Fenomena tersebut menyebabkan perkembangan filsafat dalam diri masyarakat hanya sebatas menjadi topeng untuk membuktikan eksistensi seseorang, atau hanya sebatas menjadi senjata untuk merendahkan pemikiran orang lain. Kita seolah gagal untuk melihat gambaran yang lebih besar dari filsafat yang sejatinya dapat jauh lebih berguna dan bermanfaat, seperti membantu orang lain, menciptakan karakter yang lebih bernilai, dan menyelesaikan beragam masalah dalam tubuh kemanusiaan. Bukan justru sebagai ajang untuk mencari pengakuan yang hanya terhenti dalam sebuah pemikiran atau tulisan, namun gagal dalam praktik dalam kehidupan. Saya jadi ingat dulu saya pernah ngobrol sama seseorang yang ngaku dirinya adalah orang yang stoik, seorang stoa. Dirinya cerita nilai-nilai di dalam stoikisme yang meliputi cara untuk menikmati hidup, baik dengan mengontrol kesadaran yang dimiliki dan membatasi ekspektasi yang dirinya bentuk guna menghindari penyesalan dan kekecewaan. Setelah kita ngobrol panjang lebar, tiba-tiba mati lampu, dan keluarlah karakter yang tidak terduga dari orang tersebut. Mulai dari marah karena baterai smartphone-nya yang hampir habis gitu, terus maki-maki PLN dengan kata-kata kasar, terus curhat kalau dirinya sedang kecewa dengan masalah percintaan, dan mengaku bahwa dirinya sedang pusing karena belum dapat pekerjaan. Seolah terdapat sebuah kesenjangan antara apa yang dirinya pikirkan dan katakan dengan apa yang dirinya lakukan. Dan hal tersebut membuktikan bahwa kebanyakan dari kita gagal memahami filsafat sebagai sebuah nilai yang lebih luas dan mendalam, hingga hanya terhenti dalam sebuah pikiran, perkataan, tulisan, maupun pemahaman, dan gagal merubah karakter yang kita miliki sebagai manusia untuk menjadi lebih baik. Itulah kenapa orang yang belajar filsafat kerap kali dipandang sebagai orang yang menjengkelkan, karena kita kerap kali menggunakan filsafat sebagai sebuah omong kosong demi sebuah pengakuan gitu. Sedangkan karakter yang kita miliki tidak mencerminkan sama sekali nilai yang berkualitas atau nilai yang mewakilkan pikiran yang kita punya. Jadi ya jangan heran kalau nilai filsafat yang semakin dikenal juga semakin dipandang sebelah mata oleh masyarakat.
Sebab kemungkinan besar para pegiat filsafat itu sendiri yang tanpa sadar mencemarinya. Kalau tadi kita bahas nilai filsafat yang tercemar dari pegiat filsafat itu sendiri, kali ini kita membahas nilai filsafat yang tercemar oleh masyarakat modern yang memiliki sifat materialis dan pragmatis. Sifat tersebut kemudian melahirkan pandangan tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang baik dan mana yang buruk, serta mana yang berguna dan mana yang tidak berguna. Nah, filsafat masuk dalam kategori yang tidak berguna karena dianggap tidak mampu mengantarkan seseorang untuk mendapatkan kesuksesan, kekayaan, jabatan, dan beragam nilai lain yang telah ditentukan oleh masyarakat modern. Filsafat justru dianggap sebagai ilmu atau aktivitas yang membuang-buang waktu seseorang hingga dilekatkan dengan orang-orang yang kurang kerjaan dan pengangguran. Apakah pandangan masyarakat yang merendahkan filsafat itu adalah pandangan yang benar? Ya, enggak juga. Tapi dalam fenomenologi, pandangan masyarakat yang mengatakan bahwa filsafat itu tidak berguna memang harus diterima. Sebab mereka menggunakan perspektif atau paradigmanya sendiri, jadi kita nggak memiliki kekuatan untuk merubah cara pandang dunia tersebut. Terlebih saat diri kita sendiri sebagai seorang yang mempelajari filsafat mungkin justru lebih sering mencemari dan mengotori filsafat itu sendiri tanpa kita sadari. Maka terciptalah situasi yang kita hadapi saat ini, di mana banyak orang mabuk aliran filsafat tertentu dan mendewa-dewakan filsuf tertentu, namun gagal untuk mengenal nilai mendasar dari filsafat atau gagal untuk menghidupkan filsafat dalam kehidupannya sehari-hari. Mereka adalah tipikal orang yang mungkin mirip seperti zombie lah, yang beranggapan bahwa jalan hidupnya adalah jalan hidup yang paling ideal dan mereka nggak akan pernah salah. Mereka adalah orang-orang yang suka berdebat di sana-sini demi sebuah pengakuan dan pembenaran terhadap pikiran yang mereka miliki dan merasa bangga terhadap aktivitas tersebut. Lantas, dari semua hiruk-pikuk dan dari semua problem yang cukup kompleks itu, gimana sih cara untuk berfilsafat yang baik dan benar? Well, sebenarnya belajar filsafat itu nggak sulit-sulit amat. Kita hanya harus memisahkan idealisme dalam bentuk aliran-aliran filsafat yang kita pelajari dengan kenyataan yang lebih kompleks dan kenyataan yang rumit ini. Bahasa umumnya mungkin kita harus memisahkan filsafat sebagai produk dan sebagai proses dari berpikir. Sebab seringkali ketika kita menggenggam sebuah aliran pemikiran atau kita meyakini buah pikiran dari salah seorang filsuf, kita justru menjadi kaku dan beranggapan bahwa tidak ada kebenaran lain selain kebenaran yang kita percayai. Di sisi yang berbeda, kita juga tidak dapat tenggelam dalam nilai-nilai subjektivitas yang mengatakan bahwa semua kebenaran itu relatif gitu. Sebab saat kita berada dalam pandangan tersebut, maka pemikiran yang kita miliki akan tidak memiliki fungsi atau tidak berguna bagi dunia yang menuntut nilai-nilai objektif dan pragmatis. Pemahaman terhadap kontekstualisasi antara pikiran yang kita miliki terhadap kenyataan yang kita hadapi menjadi kunci utama kualitas berpikir dalam kesadaran kita, agar nilai-nilai filosofis yang kita pelajari dapat memiliki fungsi untuk dunia atau paling tidak memiliki fungsi untuk meningkatkan kualitas diri kita sebagai manusia. Dari situ, filsafat akan memiliki peran yang tidak hanya terhenti dalam sebuah perkataan atau tulisan. Kesimpulan dari video ini, pada dasarnya filsafat itu tidak memiliki kata selesai, jadi kita nggak bisa sepenuhnya beranggapan bahwa pikiran yang kita miliki itu udah sepenuhnya benar. Selalu ada kemungkinan akan sebuah kesalahan yang dapat kita lakukan, baik dalam lingkup pikiran maupun tindakan. Jadi kita dituntut untuk tidak pernah merasa puas dan tidak pernah merasa bangga terhadap pengetahuan yang kita punya. Karena masih ada banyak masalah di luar sana yang menuntut untuk diselesaikan. Dan masih banyak masalah di masa depan yang menuntut untuk kita perhatikan. Sekian, Gosal Tesanganing, sampai jumpa.